nggak baik. Ya, begini ya Bu, sesuai dengan janji kita kemarin, hari ini saya akan mengadakan wawancara terkait dengan tugas saya sebagai guru penggerak pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai kepala sekolah, tentunya Ibu pernah dihadapkan pada kasus yang dimana kebenaran lawan dengan benar harus membuat suatu keputusan dan benar lawan salah dalam membuat keputusan. Bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan Allah? Oh gitu. Baik Ibu, kalau tentang kasus kita di lingkungan pendidikan tentu banyak sekali. Tapi kalau mengenai dilema etika, tentunya kita harus bijak dalam mengambil keputusan di mana untuk kita menghadapi dua kasus yang sama-sama benar Ibu. Nah, jadi tentunya antara peraturan dan rasa kasihan atau keadilan gitu menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan dan menetapkan yang terbaik. Kemudian kalau bujuk moral itu Ibu, tentunya kita akan berhadapan dan mengambil keputusan antara kebenaran dan pelanggaran aturan. Jadi dalam pengambilan keputusan itu Ibu sudah sesuai dengan aturan dan prosedur. Prosedur yang telah ditetapkan. Ya. Jadi dalam Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama dalam kasus-kasus antara dua kepentingan yang sama-sama benar tadi, bagaimana cara Ibu menjalankannya? Oh gitu. Tentunya dengan melakukan identifikasi dan mencari beberapa solusi Ibu untuk menentukan yang terbaik tentunya bagi SMA Negeri 8 ini. Identifikasi. Identifikasi. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan di sekolah ini selama ini? Kalau langkah-langkah dan prosedurnya sebenarnya banyak sekali Bu. Tapi yang jelas kita mencari penyebab dari permasalahan tersebut, kemudian dan mencari solusi dengan musyawarah atau diskusi dengan misalnya wakil kepala sekolah, dengan komite sekolah atau guru yang memiliki kompetensi di bidangnya gitu, termasuk juga dengan orang tua wali murid, kemudian untuk menemukan solusi yang terbaik. Ya, Bu. Jadi langkah-langkahnya Ibu mencari penyebab akar permasalahan. Iya, akar permasalahannya baru masih mencari solusi dengan melibatkan orang-orang tertentu. Ibu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus tersebut? Oh, gitu. Cara yang paling efektif adalah diskusi, musyawarah Ibu. Musyawarah apa yang sebenarnya terjadi pada kasus tersebut. Nah, apakah itu kasus guru dengan murid, kemudian guru siswa dengan pendik begitu, dan bagaimana menghadapi dan menyelesaikan kasus tersebut begitu. Jadi Ibu melakukannya duduk bersama begitu. Ya. Duduk bersama kita mencari solusi begitu. Untuk menyelesaikan kasus tersebut. Ya, berarti hal efektifnya kita duduk bersama mencari solusi. Jadi Bu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu bagi Ibu? Kalau tantangannya tentu berbagai, banyak Ibu. Cuman di sini tantangan yang paling kita ini adalah tentunya berbagai kasus siswa di sekolah dan sebagai pemimpin saya sebagai kepala sekolah, walau dilema mengambil keputusan, namun harus bijak dalam menetapkan
keputusan kasus tersebut gitu. Jadi tantangannya walaupun ibu merasa dilema, Ya, tetapi ibu tetap bijak dalam ya. pengambilan keputusan itu ya Bu ya. Apakah ibu memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika tadi, atau menyelesaikan langsung di tempat, atau ibu membuat jadwal? Tidak terjadwal Ibu. Namun berusaha segera menyelesaikan kasus tersebut, apalagi yang sifatnya urgent Ibu. Jadi begitu ada kasus ya kita kalau berusaha menyempatkan waktu untuk menyelesaikan kasus tersebut, itu dengan melibatkan musyawarah, dengan mencari permasalahan agar permasalahannya apa, kemudian agar dapat terselesaikan tanpa merugikan semua pihak. Baik, walaupun tidak ada jadwal tertentu, Ya. tapi ibu selalu langsung menyelesaikan, apalagi kasus yang sifatnya urgent ya Bu. Karena ibu kalau kita biarkan nanti larut, jadi makanya kita begitu ada kasus ya ada waktu kita selesaikan. Karena ya saya juga berprinsip ibu tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Gitu. Ya. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini dapat mempermudah ibu dalam membantu pengambilan keputusan? Ya tentunya dengan pihak terkait ibu, dengan cara berkolaborasi tentunya, kemudian dengan guru-guru, dengan pendik, dengan murid, orang tua dan komite sekolah. Dan lainnya jika diperlukan, maksudnya itu dengan guru, dengan teknik, komite sekolah dan lain-lainnya. Dengan kolaborasi Ya, membantu pengambilan keputusan. Jadi dari semua hal yang telah ibu sampaikan tadi mengenai pengambilan keputusan, menurut ibu pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu dalam mengambil keputusan selama ini? Ya banyak sekali sebenarnya kan. Tapi memang kita maunya kita yang bermasalah menyadari atas kesalahannya dan segera memperbaikinya, begitu harapan kita, begitu kan. Harapan kita itu yang punya masalah yang cepat menyadari, kemudian memperbaiki atas kesalahannya, itu harapan kita. Ya, harapannya yang dapat dipetik itu setiap kita membuat kesalahan kita menyadari dan kalau bisa belajar dari kesalahan itu supaya lebih baik. Terima kasih Ibu atas waktunya yang diberikan. Semoga terutama kebijakan Ibu dalam mengambil keputusan itu menjadi ilmu bagi saya seorang ibu dalam memimpin pembelajaran. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu, semoga sukses selalu. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tadi mengganggu aktivitas ibu ya Bu ya. Di sini saya datang ke sekolah ibu di SD 188 Trik 6 Warabelengo, Kecamatan Pamulang ya Bu ya. Di sini saya salah satu tugas saya Bu terkait modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Pengambilan keputusan itu ada dua. Yang pertama itu ada dilema etika ya Bu, kemudian ada rujukan moral. Dimana pada dilema etika itu ibu sebagai kepala sekolah mungkin dihadapkan suatu dua pilihan ya Bu ya, antara kebenaran lawan kebenaran, misalnya kebenaran lawan rasa kasihan atau kebenaran lawan rasa ketidakadilan. Kemudian ada juga keputusan yang diambil karena rujukan moral, karena memang kasus itu memang melanggar peraturan di sekolah itu. Jadi yang ingin saya tanyakan Bu, yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, untuk di sekolah kami kebetulan SD 188 Warabelengo. Di sini kami mengidentifikasi rujukan etika atau moral
sesuai dengan kasus yang terjadi di sekolah kami. Dengan cara biasanya kami yang pertama itu melakukan observasi terhadap permasalahan kedua belah pihak. Kemudian kami memikirkan sisi positif dan negatif dari setiap permasalahan tersebut. Contoh dilema etika yang sering terjadi di sekolah kami di saat maklum, apalagi kami letaknya di suatu desa dengan tingkat SDM tidak begitu sama dengan kita yang di kecamatan. Yang sering terjadi adalah ketika siswa diminta naik kelas dengan orang tuanya atau memohon naik kelas, sementara anak tersebut jarang masuk sekolah. Itu yang paling sering hampir setiap tahun terjadi, yaitu masuk pada etika tadi. Kemudian kalau untuk moral yang sering kami hadapi di sini adalah juga hampir setiap tahun di ajaran baru atau penerimaan siswa yang baru, kami sering mengalami orang tua yang memaksakan anaknya untuk bersekolah sementara usianya belum cukup. Jadi pasti ada yang kasus dilema etika itu pada di sekolah itu siswa memohon orang tuanya yang memohon untuk masuk sekolah, sementara siswa tersebut jarang masuk. Jadi selama ini bagaimana ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ibu, terutama kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama? Untuk mengatasi masalah tersebut, di antara kami biasanya saya sebagai kepala sekolah, yang pertama kami mengadakan rapat internal dengan tim atau guru-guru satuan pendidikan. Yang kedua, biasanya kami yang contoh kasus untuk anak yang jarang masuk sekolah tetapi memohon untuk naik kelas, kami dengan mempertimbangkan dengan latar belakang siswa. Contoh dari sikap atau moral siswa, apakah anaknya ibaratnya memiliki atau akhlak yang baik atau tidak. Yang kedua, dengan kasus tersebut biasanya keputusan yang kami ambil pastinya itu anak tetap dinaikkan ke kelas berikutnya. Dengan salah satu alasan yaitu dengan pertimbangan yaitu merujuk kepada rancangan undang-undang Sidiknas, yaitu wajib belajar 13 tahun tentang sistem pendidikan nasional. Jadi dalam pengambilan keputusan itu selalu merujuk pada undang-undang tentunya ya Bu ya, kemudian mempertimbangkan berbagai kebijakan tadi ya Bu. Berikutnya bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah biasanya setiap kasus, langkah-langkah yang saya tempuh atau yang kami ambil adalah selain dengan mengadakan musyawarah yang baik dengan personel satuan pendidikan, biasanya kami melakukan berbagai pertimbangan dengan peserta didik. Kemudian biasanya kami membuat surat pernyataan dengan siswa, kemudian dengan orang tua murid, tujuannya agar tidak mengulangi kasus yang sama di kelas berikutnya atau di tahun berikutnya. Kemudian yang terakhir itu biasanya kami menekankan kepada orang tua murid siswa tersebut
jangan mengulangi kejadian yang dilakukan anak. Apabila melakukan kembali, bersedia dengan konsekuensi yang ada di sekolah. Seperti itu. Oh, seperti itu ya Bu ya. Berarti dari ibu sudah melakukan sesuai prosedur, kemudian juga selalu memusyawarahkan berarti ya Bu dengan berbagai pertimbangan dan membuat suatu kesepakatan dengan orang tua ataupun dengan siswa. Kemudian hal apa saja ya Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan di kasus dilema etika tadi? Dalam mengambil keputusan dengan cara yang efektif dan mempertimbangkan sesuatunya yang kami ambil biasanya yaitu menyederhanakan permasalahan sehingga permasalahan tersebut tidak diperpanjang lagi atau tidak diulangi lagi seperti itu. Dengan menyederhanakan kasus atau masalah sehingga tidak diperpanjang. Baik Ibu, apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan terutama pada kasus dilema etika tadi? Dalam mengambil keputusan yang paling sering itu pada dilema etika yaitu seringnya salah satu pihak itu yang sering terjadi tidak puas dengan keputusan yang diambil. Salah satu pihak tidak puas, Salah satu pihak yang sering terjadi, salah satu pihak tidak merasa puas dengan keputusan. Itu karena salah satu pihak kadang tidak puas bagaimana kita dengan keputusan itu pasti terjadi ya Bu. Kemudian apabila Ibu memiliki sebuah apakah Ibu dalam pengambilan keputusan tadi memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika itu apa menjadi jadwal atau Ibu itu bisa menyelesaikan lagi berarti dari untuk menyelesaikan sebuah kasus, contoh yang kita tanyakan itu kasus etika biasanya di sekolah kami pendidikan 180 tidak memiliki solusi, tetapi tergantung permasalahan yang terjadi atau kejadian atau permasalahan yang terjadi. Baru kami selesaikan sesuai dengan prosedur yang kami tetapkan di satuan pendidikan kami. Biasanya itu sudah kami cantumkan di dalam KOSP satuan pendidikan. walaupun tidak terjadwalkan Sudah punya prosedur, itu pun sudah kami cantumkan dalam KOSP satuan pendidikan. Aturan kebijakan yang sudah diterapkan. Jadi, adakah waktu Ibu sudah mengambil keputusan tadi, adakah seseorang atau adakah faktor-faktor yang selama ini bisa mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan dilema etika? Ada, contohnya kami warga sekolah setiap ada masalah selalu saya ambil untuk mengambil keputusan. Kemudian selain warga sekolah, orang yang bersangkutan tentunya juga. Dan yang terakhir, apabila permasalahan kami anggap tidak bisa kami selesaikan di satuan pendidikan, kami melibatkan komite sekolah. Jadi Ibu sudah melibatkan berbagai pihak ya Bu ya, komunikasi antar warga sekolah, kemudian tadi orang yang bersangkutan, kemudian dengan komite sekolah yang sudah melakukan dalam pengambilan keputusan itu. Jadi dari semua hal yang kebijakan yang sudah Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan yang terutama tadi mengenai kasus dilema etika, apakah pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan atau Ibu petik dari kasus-kasus tersebut?
begini Ibu, dari setiap kasus yang terjadi di sekolah tentunya sangat banyak. Selain salah satu contoh yang kami sebutkan tadi, biasanya kami dalam mengambilkan keputusan ini mengacu atau bertujuan agar keputusan tersebut tidak merugikan semua pihak. Kemudian dengan keputusan yang kami ambil dapat diterima semua pihak dengan baik. Sesuai dengan nilai kebajikan yang tidak bisa kita lepaskan dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi ada pembelajaran yang lebih untuk saya bagaimana cara ibu mengambil keputusan tadi merupakan pembelajaran juga untuk saya untuk menerapkan bagaimana langkah-langkah untuk mengambil keputusan, terutama keputusan yang berkaitan dengan dilema etika, kemudian keputusan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebijakan. Terima kasih Ibu atas waktunya, terima kasih banyak, semoga bermanfaat untuk diri saya Ibu. Mudah-mudahan juga Ibu juga sukses. Terima kasih yang